Bismillahirrahmanirrahim. Wa thaniha jiryumain ala ruhin maksurin fala yakfi ayyamasahul ma'u bila jiryanin li'annahu la yusamma wasla. Para jamaah rahimakumullah, syarat wudu yang kedua adalah jiryumain ala ruhin. Berarti baru yang pertama panjang, yang pertama berapa minggu? Masalah air mutlak itu yang pertama. Syarat wudu ini baru syarat yang kedua. Syarat yang kedua wudu itu adalah air yang mengalir di atas anggota wudu yang harus dibasuh. Nah, berarti kita loncat dulu nih kepada masalah fardu wudu. Fardu wudu itu ada 6. Yang pertama niat, yang kedua membasuh muka, yang ketiga membasuh kedua tangan sampai sikut, yang keempat mengusap sebagian dari kepala, yang kelima membasuh kedua kaki sampai mata kaki, yang keenam tertib. Nah, di antara yang 6 itu ada 4 anggota wudu. Yang pertama anggota wudu itu muka, yang kedua kedua tangan sampai sikut, yang ketiga kepala, yang kelima kaki. Itu anggota wudu. Di antara anggota wudu yang 4 ada 3 yang harus dibasuh. Pertama muka, yang kedua tangan, yang ketiga kaki. Itu mesti dibasuh. Nah, di sini jiryumain ala ruhin maksurin. Untuk anggota wudu yang mesti dibasuh itu harus dengan air yang mengalir. Air yang mengalir. Maka fala yakfi ayyamasahul ma'a bila jiryanin. Tidak sah, tidak cukup yang 3 anggota ini, muka, tangan, kaki, hanya diusap saja, tidak cukup. Karena mengusap bukan pembasuh namanya. Nah, ini jangan sampai keliru, Pak. Jangan sampai keliru. Pertama, kasih contoh muka. Muka itu ada batasannya. Batasan atas dari mulai numpunya rambut, ini muka. Samping ujung telinga sini. Bawah sampai bawah dagu sini. Itu namanya muka. Semuanya harus kesiram air. Bukan kerusak air, tapi kesiram air. Begitu kita ambil air, nah, semua air harus mengalir ke sini. Ke bagian-bagiannya harus air mengalir. Itu air. Jadi kita harus pandai juga ambil airnya. Jangan sampai begini. Ambil air misalnya nggak terlalu banyak, karena belum pandai juga ngambil air dengan tangan. Yang kesiram air baru sebagian, bagian depannya aja, diusap aja ke sini diratain. Gitu. Nah, itu tidak sah wudunya seperti itu, karena sebagian bukan disiram tapi diusap. Ya.
Yang lebih aman meskipun tidak afrod pakai gayung silakan. Ambil air pakai gayung. Pelan-pelan gorengnya. Ini kira ini kesiram. Kalau kesini udah pasti turun ke sini. Itu. Nah, tapi kadang-kadang memang afdolnya membasuh muka ketika wudhu itu dengan kedua telapak tangan. Afdolnya itu. Ini. Tapi kalau kita tidak pandai ngambil air dengan kedua telapak tangan, itu kadang-kadang tidak sempurna juga. Ngambilnya air sedikit, kemudian pas nuanginnya juga misalkan kurang tepat. Nah, enaknya itu seperti ini. Kalau ngambil air itu, ambil air yang sangat banyak. Kita kan posisinya begini, angkat air, tuanginnya di sini. Nah, kalau begini, nuangin airnya, ini otomatis ke sini. Air itu. Nah. Atau kalau misalnya udah terlanjur, tapi kita merasa ini belum nyampe, berarti kita harus begini dulu. Disiram semuanya, bukan diusap. Setelah udah rata, baru sunnah digosok-gosok. Itu Pak. Nah. Kenapa jiriuma imam bin maksudin? Hati ketika berwudu. Kalau kita mungkin masih ragu-ragu, belum yakin bahwa air itu udah sampai ke sini. Nah, di sini jangan kira air begini, disiram lagi. Siram lagi. Berarti ketika itu baru dianggap 1 kali. Kalau membasuh muka sunnah 3 kali, tambah lagi 2 kali. Misalkan begini, sini belum rata, ambil lagi. Itu baru 1 kali dihitungnya. Kalau mau 3 kali, tambah lagi 2 kali. Nah, begini. Tapi kalau misalkan udah sudah pandai nih ngambil air dengan tangan agak banyak, pelan-pelan. Sini langsung ke sini, udah 1 kali ambilnya, 2 kali, gosok-gosok, 3 kali. Itu. Kira-kira bisa dipahami Pak? Nah, pakai selang itu lebih aman. Meskipun nggak betul ketika kita misalkan ini belum bisa itu pakai selang. Kalau ada kolam banyak boleh nggak ngelot? Boleh. Airnya banyak. Silakan. Nah, yang penting kita pahami bahwa muka itu salah satu anggota wudhu yang harus dibasuh, maka harus dengan air yang mengalir. Yang kedua, tangan. Membasuh tangan sampai sikut, dan wajib lewat sikut, jangan sampai sikut saja, karena takutnya nanti ada bagian sikut yang tidak dibasuh, lebihin. Itu malah yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Perkara yang tidak akan sempurna hal yang wajib kecuali dengan perkara tersebut, maka perkara tersebut punya wajib. Itu lewat dari sikut itu nggak wajib, tapi kalau nggak lewat sikut, ini takutnya sikut ada yang nggak dibasuh, maka wajib dilebihin. Seperti itu. Nah, dari mulai sikut sampai ke ujung jari itu harus kena siraman air Pak, karena itu termasuk anggota wudhu yang harus disiram. Jangan begini.
Misalkan ambil air turunnya baru sampai sini, usapin di sini, tidak sah. Atau gimana? Kita wudhu di kerannya air turun di sini, turunnya di sini di bawah sikut, kita usap ke sini, itu tidak sah. Karena yang ke atas ini bukan disiram tapi diusap. Aturan bagaimana? Kalau wudhu di atas keran, pakai keran, si keran itu jatuhnya di atas sikut sini. Nah, sampai ke bawah pasti kesiram. Udah kesiram semuanya baru gosok-gosok. Itu sunnah. Gitu. Jadi jangan turun di sini. Kalau wudhu di keran, si air keran turunnya di atas si sikut. Baru. Karena itu kalau udah di atas sikut pasti turun ke sini air. Semua bagian tangan kesiram air, karena air yang mengalir. Tangan kiri pun seperti itu. Jangan buru-buru digosok, Pak. Itu biar apa dulu semuanya baru digosok. Baru digosok 2 kali, 3 kali. Nah, sunnah. Ini juga sama. Air keran turun di atas sikut, baru gosok-gosok 2 kali, 3 kali. Nah, begitu. Jadi tangan pun sama, bisa dipahami Pak. Perhatikan ini hal yang penting, sudah terabaikan. Yang ketiga adalah kaki. Kaki itu termasuk anggota wudu yang harus dibasuh, disiram sampai mata kaki. Yakinkan kaki itu sampai mata kakinya lebih sedikit, gitu, sampai di atas mata kaki. Harus yakin kesiram air bolak-balik kakinya. Kalau di keran itu, kalau misalkan dulu di kolam, harus terasa celupnya itu soal itu bolak-balik. Jangan sambil tendang masuk ke langgar. Bukan langsung naik ke langgar itu kan, belakangnya masih kering. Gitu. Nah, kalau misalkan di kolam, balikin lagi. Kalau kesiram depan belakang. Harusnya pakai keran, bolak-balik kakinya itu bagian depan, bagian belakang, baru digosok-gosok sempurnanya. Nah, yang terpenting, yang wajibnya kalau gosok-gosok itu hukumnya sunnah, tapi meratakan siraman air ke bagian kaki itu hukumnya wajib. Itu. Nah, itu 3 anggota wudu. Muka, tangan, dan kaki mesti disiram dengan air yang mengalir. Adapun yang satu, kepala, itu cukup diusap. Nah, kalau diusap itu yang penting tangan itu basah, ditempelin jadi. Bagaimana kalau yang diusap ini malah disiram? Tidak apa-apa. Itu. Kalau yang harusnya diusap terus disiram tidak masalah. Tapi sebaliknya yang harusnya disiram diusap tidak sah. Itu. Itu Pak. Paham Pak? Wa dzalikuha alla yakuna 'alaihi ay 'alal 'udwi mughayyirun lil ma'i. Taghayyuran darran kaza'farona wa sondatin khilafan liyaqin. Syarat yang ketiga, wudu itu di atas anggota wudu tidak ada benda yang dapat merubah air, yang dapat merubah air dengan perubahan yang doron, artinya berbahaya.
maksudnya bahaya itu perubahannya banyak sehingga tidak dinamakan lagi air mutlak. Di atas anggota wudu, muka, tangan, kaki, atau kalau mandi keramas, nah di atas badan itu tidak ada benda yang bisa merubah air. Contoh apa? Gak usah jauh ya. Gitu. Mandi saja contoh mandi. Mandi kita mandi dunia. Gitu. Baru basahin. Terus pakai sabun. Ketika kita masih berumuran sabun, langsung disiram. Pakai minyak. Nah, itu usul di ada takwa. Nah, itu yang pertama itu belum sah. Karena apa? Ada sabun di badan kita. Aturannya bagaimana? Nah, pertama langsung saja dari mulai sebelum kita pakai sabun sudah niat. Nah, itu usul ratain dulu seluruh badan dengan air mutlak. Setelah itu pakai sabun, baru dibilas lagi. Atau enggak, itu mandi dulu pakai sabun bersih. Lupa belum ya, tinggal siram dengan air. Badan udah bersih, nggak ada sabun, siram pakai niat. Nah, jadi airnya itu yang menyirami badan itu badannya dalam keadaan bersih dari benda yang dapat merubah air. Wudu, nah seperti apa? Ada zafaron di sini. Zafaron kan wangi. Begitu kita siram, langsung membasuh tangan. Ini air wangi. Karena di atas tangan ini ada minyak zafaron, berarti tidak sah wudunya. Harusnya bagaimana? Cuci dulu. Ya, kita belum lama pakai hand body masih basah. Itu habis mandi, mau wudu cuci dulu. Kalau masih kelihatan lengket nih hand body-nya, cuci dulu. Karena kalau enggak nih bekasnya itu akan wangi. Baru wudu. Begitu salah satu contohnya. Jadi jangan langsung cuci dulu sebenarnya. Nah, kalau udah kering kan nanti kelihatan. Kalau udah kering, airnya juga nggak berubah, nggak masalah. Kalau kelihatan bodinya masih lengket, masih basah, nah siap pengalaman dipegang juga lain. Nah, itu. Berarti air berubah. Kalau ibu-ibu habis make upan atau beratnya mau wudu, nah jangan langsung wudu, cuci dulu. Nih udah bersih baru wudu. Karena apa? Itu kalau sebelum niat belum dinamakan wudu. Itu. Nah, kalau sebelum niat belum namanya wudu. Yang sudah menjadi wudu itu kalau sudah niat ketika membasuh muka, cuci muka dulu namanya. Bersihin dulu. Kalau serasa di anggota wudu kita, muka, tangan itu ada benda yang dapat merubah sifat air dengan perubahan yang banyak. Kalau perubahannya sedikit, ya masalah. Seperti kita misalkan haus dari buah, mungkin banyak debu, tapi nggak kelihatan debunya, tapi pasti ada debu, kena debu. Langsung aja buah, nggak apa-apa. Karena apa? Nggak kelihatan juga. Itu perubahan. Nggak. Habis wudu masih bau, nah, tapi airnya gimana? Yang penting airnya. Gitu. Pertama bisa ditandai kalau misalkan airnya itu berubah.
setelah disiram itu dipegang agak licin. Gitu. Kalau yang tersisa cuma wanginya saja, tapi dipegang ketika masih basah dengan air itu, ini udah seperti kulit biasa aja, karena itu berarti nggak masalah. Gitu. Meskipun masih ada wanginya, berarti air itu tembus di sini. Berarti itu pertama wanginya hanya nempel di kulit, bukan nempel di air. Warabi'uha alla yakuna 'alal udwi haidun kanawratin. Yang keempat, syarat wudu itu di atas anggota wudu atau anggota mandi keramas tidak ada benda yang dapat menghalangi tembusnya air ke kulit. Hati-hati. Itu anggota wudu tangan sampai sikut, muka, kaki. Sebelum wudu periksa dulu. Habis ngecat nih, habis ngecat biasanya ada walaupun satu titik mengering di sini, langsung wudu. Sholat, begitu selesai sholat, ada cat di sini. Berarti air tadi nggak tembus ke sini nih, ke halang cat yang kering. Mau nggak mau, itu berarti diulang lagi, bersihin, wudu lagi, sholat lagi. Bapak-bapak habis bersihin ikan, sisiknya nempel, habis bersihin langsung wudu, sholat. Habis sholat, kok ada sisik nempel di sini. Berarti air tadi nggak tembus, balik lagi, buang sisiknya, wudu lagi, sholat lagi, karena tidak. Di sini kemudian apa? Contohnya seperti wa'aini hibrin, langsung terjawab nih. Yang menghalangi tembusnya air itu adalah dzatiyah tinta. Tinta nempel kering di sini, tinta menghalangi tembusnya air. Tapi bikhilafi atharihima, lain lagi kalau bekas tinta. Kalau bekas tinta nggak apa-apa, tintanya udah dicuci masih kelihatan, nah itu nggak apa-apa. Itu seperti hanain, tahu hana apa? Nah, yang dari Arab itu yang kayak kotoran-kotoran. Enak. Kalau pas lagi ada henaknya, kotorannya itu bisa menghalangi tembusnya air itu. Tapi setelah dicuci, yang membekas, yang tersisa hanya warnanya saja, itu nggak masalah. Itu namanya atar itu bekasnya nggak masalah. Lain lagi kalau cat kuku, itu menghalangi, tidak sah wudunya kalau ada cat kuku. Tapi kalau pakai henna sudah dicuci, yang lihat cuma warnanya saja, nggak apa-apa. Kalau henna, atau kalau pakai henna warna hitam. Perhatikan ya. Wudu berarti muka, tangan, kaki tidak boleh ada hal yang menghalangi tembusnya air ke kulit. Cuci dulu habis mencat, habis main semen. Takut ada semen yang mengering, cuci dulu. Bengkel, oli mungkin ya. Itu cuci dulu. Waduh ninja ini. Kehalang plester bagaimana? Sama tidak sah. Terus bagaimana solusinya? Lepas plasternya. Kalau mau ini kalau dilepas berbahaya ini. Nanti bisa busuk.
Kalau busuk bisa diamputasi. Nah, kalau seperti itu sampai seperti itu misalkan. Nah kalau begitu berarti tetap pakai plester. Tapi apa? Ganti dengan tayamum. Itu. Wudu juga pertama basuh yang sehatnya, sisain yang kena plester. Setelah itu tayamum. Repot ya. Habis dulu tayamum nanti. Emang begitu aturannya. Itu. Tapi kalau cuma misalkan luka karena saya sedikit pakai plester, mendingan dibuka saja. Nanti tinggal plesterin lagi. Itu. Kecuali kalau misalkan ya habis dari rumah sakit ini kata dokter ini nggak boleh terbuka, nggak boleh kena air. Kalau kena air bisa busuk, nanti diamputasi. Nah mau nggak mau solusinya harus begitu. Ada perban dimanapun seperti itu. Ada perban yang menutupi luka di atas anggota wudu atau anggota mandi. Itu apabila madorot, kalau dibuka gak apa-apa, basuh yang sehat, yang tertutup perbannya cukup dengan diusap. Tapi setelah itu harus tayamum. Tayamum itu sebagai pengganti bagian yang tidak terbuka. Repot seperti itu gambaran. Iya itu. Maka kalau nanti akan dibahas di sini, meskipun seperti itu, katanya itu sholatnya pun dianggap sholat dihormati waktu. Kalau udah sehat, itu baiknya sholat lagi. Itu bayar. Karena apa? Karena tetap ketika kita diperban, yaitu si perban itu nempelnya itu di anggota yang sehat. Gak cuma di yang sakit saja, yang sehat pun tempel plesternya. Dan yang sehat ini yang mesti dibasuh. Makanya karena ini madhab saat ini itu terkenal dengan madhab yang rapi, yaitu madhab saat ini itu. Sehingga ikhtiarnya ketika kita ada satu anggota wudu, anggota badan yang tertutup perban karena luka, terus sholat, wudu juga, tayamum juga, sebaliknya kalau sudah sehat normal sholat lagi bayar. Itu. Ya seperti dulu pengalaman saya pernah dirawat di rumah sakit lama sampai kurang lebih 2 minggu, berbaring di sini di infus. Itu kan ada perbannya. Kalau yang lain itu sholat biasa kayak saya proses sholat tidak wudu, sholat cuma dihormati waktu sholat, tapi dihormati waktu. Begitu datang waktu sholat langsung sholat sebisa duduk, bisa menghadap kiblat langsung musolli dihormati waktu dulu. Allah dengan syarat seperti itu. Enggak wudu, enggak tayamum langsung. Karena apa? Saya wudunya tidak akan sah. Tayamum pun tidak akan sah. Karena apa? Mereka menganjurkan tayamumnya hanya cuma dingin-dingin saja. Sedangkan keyakinan saya tayamum itu harus dengan tanah yang berdebu. Tidak cukup dengan debu yang nempel-nempel di, harus dengan tanah yang berdebu, sehingga gak bisa saat itu. Makanya saya anggap ini wudu gak bisa, tayamum gak bisa, dihormati orang. Begitu selesai pulang dari rumah sakit sehat, bayar 2 minggu sholat. Gitu. Selesai itu dihormati waktu. Tapi tetap ketika sakit sholat dihormati waktu. Karena apa? Takutnya kita nggak keburu membayar, misalkan mati. Nah, hikmah daripada sholat dihormati waktu, ketika kita nggak sempat untuk membayar, insya Allah tidak akan menjadi hutang. Tapi
diberikan usia harus dibayar karena belum sholat, hanya menghormati waktu gitu. Dibayar seperti itu. Tapi mungkin lain dengan yang kalau mazhab Syafi'iyah seperti itu tayamum, yaitu tayamum itu harus dengan tanah yang berdebu, bukan dengan debu, tapi tanah yang berdebu. Biturabin lahu gubarun, kalimatnya dengan tanah yang ada debunya. Oh, yang di kepala atas kan cuma usap juga ya? Diusap. Tapi ada yang bagian juga harus di sebelah sampai di belakang. Wajibnya adalah sebagian. Wajibnya adalah sebagian. Yang namanya sebagian silahkan, yang penting ada di wilayah kepala. Apakah itu rambut ataupun kulit, silakan basahin bagian sini, silakan basahin bagian sini, silakan mau di belakang. Itu saya habis nyisir udah rapi, buru dari sini aja, nggak apa-apa. Yang penting ini masih bagian kepala. Kemudian meskipun itu rambut, kalau posisinya di luar kepala tidak sah. Rambutnya panjang ke sini, diusap sini, tidak sah. Itu. Jadi yang sah itu yang ada di wilayah kepala. Itu wajibnya sebagian. Adapun sunnahnya, sunnah diusap semuanya. Semua kepala. Bagaimana caranya? Caranya seperti ini. Basahin kedua tangan. Nah, ini begini. Tarik ke belakang, balikin lagi, basahin lagi. Tarik. Nah, begitu caranya itu kalau mau semua. Berapa kali? Hah? 3 kali. 3 kali. 3 kali. Tarik ke belakang, balikin lagi. Nah, itu caranya kalau mau semua. Gimana? Masuk jenggot tuh. Jadi kalau kita lihat di Arab itu kan orang jenggotnya. Kalau bubur sama jenggot itu berarti memang rambut yang nempel di ini kan buka ya. Nah, berarti nempel dia. Dan itu rambutnya harus kena semua. Masalah jenggot, ya ini khusus bagi yang berjenggot. Kalau yang nggak berjenggot aman. Gimana? Kalau jenggotnya tipis, kalau jenggotnya tipis, itu air harus wajib meresap sini, nyampe ke dalamnya. Saya simpan. Dikatakan tipis itu apa? Dikatakan tipis itu kelihatan kulitnya fi majlisit akhotu. Kalau ngobrol berhadapan itu kelihatan kulit. Ngobrol itu namanya apa? Itu namanya tipis. Tapi kalau berhadapan lagi ngobrol gak kelihatan, itu tebal berarti. Nah kalau tebal itu sunnah air nyampe ke dalam. Artinya meskipun gak meresap ke dalam gak apa-apa. Kalau tebal, gitu. Tapi di Indonesia jangan tebal. Meskipun banyak, tapi seperti Mbah masih dikatakan tipis, itu masih dikatakan tipis. Karena kalau kita ngobrol berhadapan kelihatan kulitnya. Itu. Tapi kalau di daerah Timur Tengah memang iya. Kayak keset begitu. Betul-betul ya. Itu jenggot. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sudah 4 poin syarat wudu. Pertama air mutlak, yang kedua adalah air yang mengalir di atas anggota
tanah yang dibasuh. Yang ketiga, tidak ada benda yang dapat merubah air di atas anggota wudu. Yang keempat, tidak ada benda yang dapat menghalangi tembusnya air ke kulit. Itu syarat-syarat wudu. Tinggal satu lagi, insyaallah